Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, langsung saja karena banyak pertanyaan tentang qadha dan fidyah di bulan Ramadan. Maka di sini saya akan sedikit sharing terkait itu. Yang pertama, pertanyaannya adalah seseorang itu meninggalkan puasa karena apa dulu? Apakah karena dia sakit, melahirkan, hamil, menyusui, atau karena musafir, atau karena apa? Karena di situ ada rinciannya. Seperti contoh, seseorang hanya wajib membayar fidyah saja itu ketika satu, dia sakit parah yang mana tidak ada harapan untuk sembuh, itu bayar fidyah saja. Yang kedua yaitu orang tua yang tua banget, itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Dia hanya wajib membayar fidyah saja. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwasanya satu hari puasa itu sama dengan bayar fidyahnya itu 1 mud, dan 1 mud itu sekitar 7 ons beras. Kalau dibulatkan itu 6 sekian gitu loh guys. Tapi kalau dibulatkan itu menjadi 7 ons gitu. Kemudian yang sering dipertanyakan adalah tentang ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu yang sedang melahirkan. Ya kan, kalau melahirkan kan nifas ya. Ya paling ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak puasa itu karena khawatir siapa dulu? Karena ada 3. Yang pertama yaitu khawatir bayinya saja. Yang kedua khawatir dirinya sendiri saja atau ibunya saja. Yang ketiga itu khawatir dua-duanya. Maka ini beda-beda teman-teman. Kalau khawatir bayinya saja maka wajib mengqadha plus bayar fidyah. Kalau khawatir dirinya saja berarti qadha saja. Kalau khawatir dirinya dan bayinya maka qadha saja. Jadi gitu ya. Jadi untuk musafir, untuk yang tiba-tiba puasanya batal karena sakit misalnya, atau sakit yang bisa disembuhkan, itu qadha saja, tidak boleh fidyah saja, tidak boleh. Karena yang boleh fidyah saja itu hanya untuk 2 kategori tadi, orang yang sakit parah dan orang tua banget gitu. Lah, 3 kategori ibu hamil tadi itu yang khawatir bayinya saja, dirinya sendiri, dan bayi plus bayinya, itu harus diingat-ingat kalau bayinya saja itu bayar qadha plus fidyah. Tapi kalau nomor 2 dan nomor 3 ini yang khawatir dirinya sendiri dan khawatir dirinya plus bayinya, maka dia hanya wajib mengqadha saja. Diingat-ingat, digaris bawahi, wajib mengqadha saja, itu hanya untuk yang khawatir bayinya plus dia plus ibunya, atau khawatir dirinya sendiri gitu teman-teman. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika seperti ini case-nya ya. Coba saya jelaskan case-nya. Di tahun 2020 si A mempunyai hutang puasa sebanyak 10 karena dia sedang menyusui dan dia khawatir akan dirinya dan bayinya. Lah otomatis dia tidak puasa selama 10 hari. Maka ketika sudah selesai bulan Ramadan ya, dia wajib mengqadha saja dan membayar fidyah karena dia khawatir akan dirinya dan bayinya. Ini ada di poin ketiga tadi. Maka dia wajib mengqadha saja gitu. Kemudian di tahun 2021 dia hamil dan sehingga tidak bisa mengqadha hutang puasa yang di tahun 2020. Maka itu bagaimana? Nah, maka ketika melewati puasa lagi di tahun 2021, dia harus tetap mencatat berapa hutang puasanya. Dan sampai ketemu dengan bulan Ramadan lagi, dia belum membayar hutang yang 10 tadi. Maka bagaimana? Maka di sini ada rukhsah karena itu adalah termasuk udzur syar'i, yaitu karena hamil, karena menyusui, maka dia bisa mengqadha ketika benar-benar sudah tidak mengalami hamil menyusui lagi. Seperti itu. Nah, kalau dia ternyata itu sudah melewati puasa lagi, tetap tidak usah membayar fidyah karena memang dia hanya memiliki kewajiban untuk mengqadha meskipun sudah melewati puasa lagi gitu. Nah, dia sudah melewati puasa lagi, belum membayar yang 10 tadi, dan plus punya hutang lagi di puasa yang tahun 2021, misalkan punya hutang
30 semuanya full dari puasa pertama sampai puasa terakhir, maka dia total hutangnya adalah 30 tambah 10 ada berapa? 40 ya, 40, maka hutang puasanya dia adalah 40. Terus kemudian pertanyaannya lagi, ketika tahun 2021 ini dia itu hamil, khawatir dirinya sendiri, apa yang kategori yang mana? Pertama, kedua, apa ketiga? Lah kalau misalkan dia ini kategori yang pertama, khawatir akan bayinya saja, maka dia wajib membayar fidyah. Lah berarti kalau dikalkulasikan, dia mempunyai hutang puasa sebanyak 40 hari dan fidyahnya 30 kali 1 mud. Kenapa fidyahnya hanya 30 bukan 40? Karena yang pertama tadi dia itu khawatir akan dirinya dan bayinya. Dan yang puasa 2021 ini dia khawatir akan bayinya saja. Jadi yang wajib membayar fidyah, dibayar fidyahnya hanya yang ketika khawatir akan bayinya saja di tahun 2021 ini. Begitu juga misalkan berulang lagi di tahun 2022 dia menyusui, 2023 hamil lagi, 2024 menyusui, hamil dan seterusnya sampai benar-benar dia tidak mengalami itu lagi. Maka ketika itu dia wajib membayar hutang puasanya. Tapi kalau fidyahnya itu harus langsung dibayar setelah lebaran misalnya itu. Karena apa? Karena ketika hutang puasa ketemu dengan bulan Ramadan lagi, ketemu lagi dan lagi, itu qadha puasanya tidak berlipat. Tapi yang berlipat itu ketika punya fidyah. Tahun 2021 fidyahnya nggak dibayar, sampai tahun 2022, 2023 dikalikan terus sampai akhirnya misalkan tadi ya punya punya fidyah 30, ternyata tahun selanjutnya nggak dibayar, berarti 30 kali 2. Kemudian untuk seseorang yang tidak berpuasa karena haid, misalnya tahun 2021 dia haid, kemudian di tahun 2022 sampai ketemu lagi dengan puasa tahun 2022 dia belum membayar hutang puasa yang karena haid itu 7 hari misalkan, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya kapan? Setelah bulan Ramadan di tahun 2022. Kenapa kok sampai tidak mengqadha puasanya? Nah, karena itu termasuk kategori lalai, ya, sembrono, tidak membayar hutang puasanya yang 7 hari di tahun 2021 karena haid, maka dia wajib qadha plus fidyah. Tapi tetap dosa teman-teman, karena sudah melewati bulan puasa lagi. Gimana kalau misalkan hanya bayar fidyah saja? Tidak boleh kalau hanya membayar fidyah saja. Karena membayar fidyah saja itu hanya untuk 2 kategori, yaitu orang tua banget tadi yang tak jelaskan di awal, dan orang yang sakit tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Apakah jangan semuanya kategori orang tua banget atau yang penyakitan yang tidak sembuh-sembuh, maka boleh fidyah saja. Tapi kalau masih sehat walafiat dan tidak bisa membayar atau tidak mengqadha puasanya, ya maka harus mengqadha plus bayar fidyahnya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang lupa dengan jumlah puasa yang telah ditinggalkan? Maka dia wajib mengqadha sampai benar-benar dia yakin kalau puasa yang ditinggalkan itu sudah pas, sudah selesai gitu.